Ini bunda idhar lengkap contohnya. Ya nun mati atau tanwin ya bertemu ayah bunda ya an in un ayah bunda bertemu dengan 6 huruf idhar lengkap contohnya. Ini sudah mewakili seluruh isi Quran. Ada juga idgham nih. Nun mati sama tanwin an in un ayah bunda bertemu dengan 6 huruf idgham juga lengkap contohnya. Ya ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, ada idgham mutamatsil lain, idgham mutajanisain, mutaqaribain juga lengkap nih ya. Ada juga iqlab. Nah, bunda yang tadi yang barusan masih angetnya, ada yang minta diulang lagi. Bunda tidak diulang lagi ya. Nanti bunda tinggal barcode yang ada videonya di sini. Yang pengen pengulangan videonya ya. Ini bunda hati-hati. Ikhfa itu tidak asal dengung. Ada ikhfa akrob ya, abad sama ausat tidak asal dengung. Nanti bunda tinggal barcode videonya. Ini bunda lengkap contohnya ya. Nun mati sama tanwin an in un bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Ini lengkapnya bunda sudah mewakili seluruh isi Al-Quran. Tuh lengkap banget contohnya. Silakan bunda ya. Jadi bunda pakai Quran apapun nanti bunda bisa mengucapkannya dengan sempurna ya. Mau itu ayah bunda pakai Quran tajwid ataupun non tajwid, bunda bisa mengucapkannya ya. Nanti bunda ini ada hukum mimati, kita akan lanjutkan setelah ini ya. Hukum mimati ada juga nih ayah bunda cara pengucapan mahraj dari mulai hamzah sampai ke huruf ya. Ayah bunda ada cara latihan pengucapan mahrajnya dengan baik dan juga benar. Coba bunda disimaknya cara pengucapannya gini contohnya. Satu dulu ya. A i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Gitu ya sampai huruf ya. Nanti kita sama-sama bacakan ya. Tadi bunda yang bertanya Ustaz apakah ada ayat gharib? Ada nih bunda, ada ayat gharib. Ayo bunda ya. Nah ini ya ada tanda waqaf, alif lam, ayat asing, hamzah wasol, hamzah qata. Silakan ya. Oke bunda silakan segera cekotnya ya bunda. Di etalase 2 nama kitabnya metode marhala ya. Etalase 2 yang sudah cekot ya bunda insya Allah dapat bonus ya. Etalase 4 sama etalase 5. Jadi bunda tidak usah cekot lagi etalase 4 sama 5 nya karena nanti otomatis dapat bonusnya ya. Bunda tadi yang bertanya etalase 1. Nah bunda kalau etalase 1 buat pemula. Nah ini bunda buat pemula dari nol banget belajarnya ya. Buat anak cucunya juga boleh. Buat pemula diajarkan dari mulai mengenal nama-nama huruf etalase 1. Ini buat pemula banget kayak Iqra lagi. Ya udah gitu ayah bunda setelah itu dikelompokkan kayak gini huruf-hurufnya biar mudah belajarnya. Dikelompokkan dengan huruf yang suka ketukar. Udah gitu dibahas per kelompoknya disambungkan. Ini bagaimana cara nyambungnya ada videonya, ada barcode-nya. Ya, silakan bunda ya. Ini buat pemula ya. Dari awal di dasar banget dikasih bunyi vokal a i u, dikasih bunyi vokal an in un ya, hurufnya dimatikan, hurufnya digandakan, hurufnya dikasih tanda panjang sampai bisa baca Al-Qur'an sesuai dengan tajwid. Ini bunda etalase 1 buat pemula ya. Ini buat pemula kayak ikon lagi. Ini bunda pra tahsin, ini tahsin. Nah bunda kalau pengen dua-duanya ambil etalase 3 karena ada harga bundel, ada harga bundling. Nanti kalau bunda cekot etalase 3 dapat 2 buku dan juga ya bunda ada diskon lebih murah lagi sekitar 20 sampai 30 ribu ada potongan lagi dan juga dapat bonusnya 2, juz amanya 2, nanti dapat tikir dan paginya juga 2. Silakan ya. Oke bunda kita lanjut ya. Bunda. Iya terima kasih Bunda Nurul Hidayati yang sudah memesan buat anaknya. Masya Allah barakallahu fikum ya. Semoga anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang ahlul Quran, yang senantiasa menghafalkan Quran, yang senantiasa mengamalkan Quran, dan semoga ya Bunda kita semua keluarga kita dikumpulkan kembali di surga dengan Al-Quran. Amin ya. Oke Bunda yang sudah punya bukunya dibuka ya, halaman berapa tadi Bunda ya. Ya. Ini bunda yang sudah punya bukunya dibuka halaman 119 bunda ya, masih bunda hukum mim mati. Oke bunda, yang pertama ini hukum mim mati yang pertama namanya idhar syafawi ya bunda. Ya bunda yang sudah COD bisa ya bunda, bisa COD silakan ya. Bunda yang COD pastikan bunda ada di rumahnya atau dititipin ya, jangan sampai nggak ada nanti balik lagi barangnya soalnya ya. Oke ini bunda idhar syafawi. Bunda idhar itu artinya jelas ya, artinya jelas bunda ya. Syafawi artinya bibir. Jadi bunda supaya huruf mimnya terdengar dengan jelas maka bibirnya dirapatkan ketika bertemu selain mim sama ba ya. Tapi tidak ditahan, tidak lahum fi. Nah nggak gitu bunda. Cuma baca jelas aja lahum fi gitu aja ya. Siap bunda baca dari atas sampai ke bawah ya. Yang sudah baca ayah bunda ketikan angka 1. Siap bunda ya. Lahum fiha am hasibtum wahum syahidun wahum zalimun
lakum dinukum waliyadin. Ya, silakan Ayah Bunda ketikkan angka 1 yang sudah baca ya. Oke Ayah Bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Nur dan Ayah Bunda lainnya selamat bergabung ya. Terima kasih banyak Bunda yang sudah ngucapin salamnya. Semoga Allah berkahi kehidupannya. Allah jaga selalu, diberikan keselamatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Amin ya. Oke Ayah Bunda, Ayah Bunda sekalian ini yang kedua Ayah Bunda namanya idgham mithlain. Oke, Ayah Bunda idgham itu artinya melebur. Mithlain artinya huruf yang sama atau kita sering menyebutnya idgham mimi. Nah, idgham mimi ya, pertemuan antara mim dengan mim ya Ayah Bunda sekalian. Bagaimana cara bacanya ya Bunda? Dibaca jelas mimnya dan ditahan dua ketukan lambat. Ayah Bunda ditahan nih ya, gitu ya, dirapatkan bibirnya dan ditahan. Gitu ya. Bunda kita baca ya Bunda dari atas sampai ke bawah ya. Yang sudah baca ya Bunda kompak lagi ketikkan angka 2. Siap ya? Lahum mathala kam min fi'ah amman assasa walakum ma kasabtum afara'aitum ma tumnun. Yuk ketikkan angka 2 ya. Ini Bunda yang sedang kita bahas buku tajwid. Silakan ada di atalase 2 Bunda. Silakan yang baru gabung ya, ada di atalase 2 Ayah Bunda yang sedang kita bahas ya. Ini hukum tajwid ya. Ini Bunda lengkap bukunya dari mulai tempat-tempat huruf ya, diajarkan dengan detail. Silakan ya. Yang pengen bukunya Ayah Bunda ada di atalase 2. Silakan, ini lengkap ya, semua huruf, tempat huruf, sifat huruf. Dan hari ini Ayah Bunda ada 161 halaman sedang kita bahas hukum tajwidnya. Oke Bunda sudah ya. Yang sudah baca ketikkan angka 2. Ayah Bunda kita masuk yang ketiga Ayah Bunda namanya ikhfa syafawi. Oke ya. Ayah Bunda ikhfa ini artinya samar ya, syafawi artinya bibir. Jadi bagaimana ya Bunda sekalian? Dibaca samar dan ditahan 2 ketukan lambat ketika mim bertemu dengan mim ya. Jadi Bunda hati-hati nih Ayah Bunda, cara pengucapannya tidak betul-betul dirapatkan bibirnya seperti halnya Ayah Bunda mim bertemu dengan mim. Lahum, nah nggak gitu ya. Ayah Bunda agak samar ya, inna rabbahum bihim. Itu Bunda bisa nggak ya? Bunda mau dilihatin nggak cara pengucapannya pakai cermin, mau nggak? Kalau banyak yang mau Ayah Bunda, saya coba perlihatkan nih Ayah Bunda ya, karena Ayah Bunda masih banyak di antara Ayah Bunda yang merasa kesulitan dalam mengucapkannya ya. Oke Bunda disimak ya Ayah Bunda sekalian ya. Kita sama-sama coba contohkan nih ya, mim bertemu dengan ba. Oke. Ayah Bunda sekalian, mim bertemu dengan ba, nama hukumnya adalah ikhfa syafawi ya. Ikhfa artinya samar, syafawi artinya bibir. Jadi Ayah Bunda bibirnya tidak betul-betul dirapatkan seperti halnya mim bertemu dengan mim, tidak gini ya, inna rabbahum bihim, cuma nyentuh doang. Inna rabbahum inna rabbahum bihim dakhaltun bihin tarmihim bihijarah fahkum bainakum bil qist. Ya tidak tarmihim bi, tapi tarmihim bi. Ya Ayah Bunda, dia namanya ikhfa syafawi. Ikhfa samar, syafawi bibir. Nah gitu ya. Oke Bunda, yuk kita sama-sama Ayah Bunda praktekkan lagi ya. Siap Bunda yang sudah siap praktek, yang sudah baca ini huruf hukum mim yang ketiga. Ayah Bunda ketikkan Ayah Bunda angka 3. Siap ya Ayah Bunda, kita sama-sama Ayah Bunda praktekkan kembali ya. Siap ya. Inna rabbahum bihim dakhaltun bihin tarmihim bihijarah wa ma hum bimu'minin fahkum bainakum bil qist. Yuk Ayah Bunda ketikkan angka 3 yang sudah bacanya. Oke, jazakumullah Bunda Hindun ya, berkah barokah, lancar rezekinya ya. Silakan Bunda yang pengen buku tajwidnya masih ada di etalase 2. Ya, yang pengen buku tajwidnya ada di etalase 2. Bunda yang sudah check out etalase 2, nanti Bunda dapat bonus etalase 4 sama 5. Yang segera check out ya, Bunda dapat bonus Bunda juz amma tajwid seharga 25.000
Dan juga ya Bunda dapat lagi bonus ya zikir pagi dan petang yang ada di Atlas 5 yang sudah check out Atlas 2. Ya, ini Bunda buku tajwid yang serang kita bahas ya. Oke Bunda sudah ya. Ayo Bunda kalau sudah, ayo Bunda sekalian sekarang kita akan sama-sama ayo Bunda masuk ke sini nih ayo Bunda ya. Ini Bunda ada cara latihan ayo Bunda sekalian ya. Ada cara latihan atau ayo Bunda cara pengucapan ya. Ayo Bunda cara pengucapan ayo Bunda sekalian makhraj nih ya. Dari mulai hamzah sampai ke huruf ya, ayah bunda ya. Oke, ayah bunda, bagaimana cara pengucapannya? Ini bunda huruf hamzah, ayah bunda dia idhar, dia jelas, dibaca dengan jelas. Kita sama-sama coba bacanya. Ayah bunda, kita coba contohkan dulu ya. A I U ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Gitu ya. Ayo bunda kita sama-sama baca ya. Kita sama-sama baca ibu sekalian yang sudah baca. Ayo bunda ketikan angka 1. Siap bunda ya. Ulangi lagi ya. A I U ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Yuk ketikan angka 1 yang sudah baca ya. Ayo bunda kita masuk ke huruf ba. Siap huruf ba ya. Yang sudah punya bukunya Bunda dibuka ya halaman 120 yang sudah punya bukunya. Silakan. Yang belum punya bukunya silakan segera check out ada di Atlas 2. Yang sudah check out dapat bonus Juz'am Tajwid sama buku dzikir. Siap ya. Bunda yang kedua ya. Babi bu bab bu bam bani babna minal mubni mabi bam bani ba. Ketika angka 2 yang sudah baca ya. Oke, Bunda huruf ta ikhfa ya, ikhfa akrom. Tati tubat tu tanitat na minal mut nimati tanita. Ketika angka 3 yang sudah baca silakan ya. Oke, Bunda yang keempat sekarang ya. Fa fi subath Thusan thanithas na minal musnima fi thanitha. Yuk ayo bunda ketikkan angka 4 yang sudah baca ya. Oke ayo bunda sekarang kita akan sama-sama ayo bunda masuk ke huruf yang ke 5. Siap ya. Yang kelima jaji jubaj jujajani jajna minal mujni majijanjanija. Ketika angka 5 yang sudah baca ya. Kemudian yang keenam ya ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni mahi han hani ha. Ketika angka 6 silakan yang sudah baca ya. Kemudian yang ketujuh khahi khubah khu khon khoni khokhna minal muhni mahi khon khoni kho. Yuk ayo bunda ketikkan angka 7 yang sudah baca silakan ya. Ini bunda huruf yang ketujuh. Ayo bunda sekarang kita akan sama-sama ya bunda masuk huruf yang ke-8 ya, ada huruf dal. Siap ya. Ayo bunda huruf dal, ayo bunda dia ikhfanya ikhfa akrom, tingkat kesamarannya tinggi. Siap ya. Dadi dubad dudadani dadna minal mudni madidan danida. Yuk ketika angka 8 yang sudah baca ya huruf dal. Dzadzi dzubadz dzani dzna minal mudni madzani dza. Yuk ayo bunda ketikan ayo bunda angka 9 silakan yang sudah baca ya. Oke bunda sekarang kita masuk ke huruf yang ke-10. Siap ya. Rori rubaru rurorroni rorna minal murni mari rorroni ro. Yuk ayo bunda ketikan angka 10 yang sudah baca ya. Huruf zai zazi zubaz zuzazani zazna minal muzni mazizan zaniza.
Yuk Ibunda ketikkan angka 11 ya yang sudah baca. Huruf sin. Sa si su bas susan sani sas na minal musni masi sani sa. Ketikkan angka 12 yang sudah baca ya. Huruf shin siapa Bunda ya? Sha shi shu bash shushan shani shash na minal mushni mashi shani sha. Yuk Ibunda ketikkan angka 13 yang sudah baca ya. Huruf shad Bunda, huruf yang ke-14. Siap ya. So si su bas susan sani sas na minal musni masi sani so. Yuk Ibunda ketikkan angka 14 ya, huruf yang ke-14 ya. Oke, Ibunda sekarang Ibunda kita akan sama-sama ya Ibunda masuk ke huruf yang selanjutnya ya. Oke, Ibunda sekarang hurufnya yaitu huruf do. Ini agak susah. Siap ya, huruf yang ke-15 ya. Do di do bel do don ni do na minal mudni madi don ni do. Yuk ketikkan angka 15 yang sudah baca ya. Oke, Bunda huruf to. Siap ya. To ti tu bel to tu to ni to na minal muto ni mati to ni to. Yuk Ibunda ketikkan angka 16. Silakan ya. Oke, Bunda yang ke-17. Dhi dhu bel dhu dhani dhana minal mudni madhi dhani dha. Yuk Ibunda ketikkan angka 17. Silakan ya. Huruf ain. A i u bar u an ani ar na minal murni ma'i an ani a. Yuk Ibunda ketikkan angka 18. Silakan ya. Huruf lain. Gha ghi ghu bal Ghugan ghani ghana minal mughni maghigan ghani gha. Ketikkan angka 19 yang sudah baca ya. Huruf fa, saya pernah huruf fa ya. Fa fi fu baf fu fan fani faf na minal mufni ma fi fan fani fa. Yuk Ibunda ketikkan angka 20 yang sudah baca ya. Oke, Ibunda ke 21 ya. Qaki ku baqo ku kong koni koko na minal muqni maki kong koni ko. Yuk Ibunda ketikkan angka 21 ya, huruf yang ke-21 ya. Oke, Ibunda kalau sudah Ibunda sekalian, sekarang kita akan sama-sama ya Ibunda masuk ke huruf yang ke-22, huruf kaf ya, masih ikhfa abad ya, tingkat kesamarannya rendah. Siap Bunda kita baca ya. Oke. Kaki kubak ku kang kanikak na minal mukni maki kang kanika. Yuk Ibunda ketikkan angka 22. Huruf lam. Lali lubal lulallani lalna minal mulni malilallani la. Yuk Ibunda ketikkan angka 23. Nah silakan ya. Huruf mim. Mami mubam mumam mani mam na minal mumni mami mam mani ma. Yuk Ibunda ketikkan angka 24. Silakan ya. Huruf nun. Nani nuban nunan nani nan minal munni mani nan nanina. Yuk ketikkan angka 25. Silakan ya. Huruf waw Ibunda ya. Wawi wubau
wani wauna minal muni mawi wani wa. Yuk ketikan angka 26 ya. Huruf H. Ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni mahi han hani ha. Ketikan angka 27. Nah ya. Oke, kemudian yang kedua 8 ya. Ya yi yu bai yu yai yani yaina minal muini mayi yai yani ya. Yuk ayo bunda ketikan angka 28. Masya Allah ya. Ayo bunda sudah sama-sama kita praktekkan ayo bunda ya. Semua huruf ayo bunda hijaiyah dari mulai hamzah ya ayo bunda sampai ke huruf iya sudah sama-sama kita bahas tuntas ya. Oke ayah bunda sekalian. Nanti insya Allah setelah ini ayah bunda sekalian, ini ada ayah bunda materi baru ya, ada tanda-tanda wakof ya, ada alif lam ayah bunda ya. Ada juga nih bunda ayat-ayat asing, ada hamzah wasol, hamzah kotok ya. Tapi ini bunda mohon maaf ya bunda, ini kita lewat ya, karena sebentar lagi maghrib. Kita langsung ke sini aja ya. Kita akan sama-sama ya bunda bahas tentang ayat-ayat asing yang jarang dibahas ya. Ayo bunda sebentar ya, sebelum dilanjutkan, ayo bunda saya turunkan dulu keranjang kuningnya, karena kita belum tuntas belajarnya bunda sebentar ya. Kita turunkan dulu supaya kita kembali fokus ayo bunda ya. Oke, bunda coba disimak ayah bunda sekalian, kita akan sama-sama ayah bunda sini ya. Oke, ini bunda kita akan sama-sama bahas nih ayah bunda ya, yaitu ayah bunda kita akan masuk ke sini aja ke ayat-ayat asing. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih banyak ayah bunda ya. Jazakumullah bunda Yaya. Berkah barokah bunda Yaya, semoga dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya. Oke, ini bunda yang tanda-tanda wakaf kita lewat ya. Tanda wakaf kita lewat ayah bunda. Kita akan sama-sama ke sini aja. Kita akan masuk ayat bunda ke ayat-ayat gorib atau ayat asing. Nah, ya. Oke, bunda yang pertama, ayat asing yang pertama ayat bunda namanya adalah ayat sejadah. Ada 9 ayat asing ya. Oke, bunda, ayat sejadah adalah ayat-ayat yang disunahkan ayat bunda untuk melakukan sujud tilawah ketika membacanya ya, yang ditandai ayat bunda dengan gambar mihrab nih, kayak gini ada gambar masjid ya. Nah, ya bunda, dalam Quran ada 15 huruf, 15 ayat sejadah nih ya, ada nama suratnya, nomor ayatnya. Nah ya bunda, kalau bertemu dengan 15 ayat ini, maka ayat bunda disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Ya, ayat bunda sujud, ayat bunda tanpa ruku, tanpa takbir, langsung sujud ketika baca ayat ini. Nah bunda ketika lagi sujud, bunda baca doanya. Nah ini bunda, ini doanya ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud kepada yang telah menciptakannya, membuka pendengaran juga penglihatannya, ayat bunda dengan daya dan kekuatan yang maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Gitu ya. Nanti bunda baca doa ini ya ketika lagi sujudnya. Oke, itu namanya ayat asing, ayat sejadah. Nah bunda yang kedua, ada lagi nih ayat sejadah, ayat asing namanya sakta. Ya, apa itu sakta? Ya, ayat bunda sakta itu ayat bunda asal katanya sakata yang artinya diam atau berhenti sejenak. Ayat bunda sakta ditandai dengan huruf sin kecil di atasnya dan juga ada tulisan sakta di sampingnya. Nah ini ya. Dalam bunda dalam Quran sakta ada 4 tempatnya. Surat Al-Kahf ayat 1, Yasin 52, ada Al-Qiyamah 27, ada Al-Mutaffifin ayat 14 ya. Nah ini bunda ketika ayah bunda menemukan tanda sakta, ya ayah bunda tandanya ini ada sin kecil nih di sini ya. Ayah bunda berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Coba ya, ini bunda surat Yasin ya, kita coba bacakan ya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah gitu ya, berhenti sejenak. Ini bunda sama wa qilaman raqo ya, kallabal rana ala qulubihim. Nah ya bunda berhenti sejenak ya tanpa mengambil nafas, itu namanya sakta ya.
Oke, ayah bunda ayat asing yang ketiga namanya al-ishmam. Ya ini yang bunda ishmam. Ayah bunda ishmam itu artinya isyarat monyong, ya isyarat bibir ayah bunda. Ini bunda ishmam hanya satu dalam Quran yaitu surat Yusuf ayat 11. Ayah bunda ini asal kalimatnya namanya la ta'manuna tapi tidak dibaca la ta'manuna ya. Ayah bunda tidak dibaca la ta'manuna tapi dibacanya la ta'manna. La ta'manna tapi ayah bunda di sini ada isyarat monyong. Ya, jadi isyarat domahnya tidak hilang. Dia dibaca la ta'manna tapi tetap ada monyongnya. Bisa nggak bunda? Ada yang bisa nggak? Ya, ayah bunda mau dilihatin nggak cara pengucapannya pakai cermin, mau nggak? Ya, kalau banyak yang mau saya lihatin nih cara pengucapannya ibu bunda pakai cermin. Tapi kalau sudah banyak yang bisa, ayah bunda boleh gitu ayah bunda ya. Oke. Ustaz, bagaimana kalau saktahnya di akhir apa? Saktahnya di akhir ayat. Nah, bunda kalau di akhir ayat kayak surat Al-Kahf itu boleh dipakai, saktahnya boleh juga enggak apa-apa ya kalau di akhir ayat bunda Yaya ya. Oke, bunda coba disimaknya. Ini bunda la ta'manna monyong di sini. Oke, bunda disimaknya. Kita akan sama-sama ayah bunda praktekkan ya. Oke. Coba bunda disimaknya. Ayah bunda ishmam itu artinya isyarat monyong, isyarat bibir ya. Asal katanya la ta'manuna tapi tidak dibaca la ta'manuna, dibacanya la ta'manna tapi ada monyongnya. Nah gini ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Nah gitu ya. Ya betul Bapak Nana, ada 3 teknik ya. Nah bunda tadi yang ke satu, yang kedua boleh monyong dulu. La ta'manna boleh, atau monyong terus. La ta'manna boleh. Saya pilih yang ketiga. Ya, boleh silakan mau yang mana aja ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Itu, bunda bisa nggak ya? Oke, bunda sudah dipraktekkan. Yuk kita sama-sama coba bacakan ya. Ayah bunda yang sudah baca, ayah bunda ini ayat asing yang ketiga ya, yang ketiga yang sudah baca, ayah bunda kompak ketikan angka 3. Siap ya? Ya bunda saya bacakan ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Yuk silakan yang sudah bisa ketikkan angka 3 ya. Bunda ini ayat asing yang ketiga. Ya, ayat asing yang ketiga. Silakan ya. Sudah bunda yang sudah baca, yang sudah praktek ketikkan angka 3. Kalau sudah ya. Oke, bunda kalau sudah, bunda sekarang kita masuk ayat bunda ayat asing yang keempat ya. Oke. Ayat bunda ayat asing yang keempat, ayat bunda namanya al-imalah. Ya, bunda imalah itu artinya condong. Condong ya, suaranya condong. Nah, ya bunda, jadi pertengahan antara fathah dengan kasroh. Ini cuma satu dalam Quran, surat Hud ayat 41, selainnya tidak ada. Nih, ayat bunda kalimat majroha, ayat bunda dibaca ada imalah nih, imalah menjadi majreha. Ya kayak ke tapi tidak miring juga, majre enggak gitu, majre gitu. Ya masih tetap tebal ya. Oke, bunda kita baca yang sudah baca ketikan angka 4 ya. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Yuk silakan yang sudah baca ketikan angka 4. Ayo bunda ya, ini sifat huruf yang keempat namanya imalah. Nah, ini bunda hati-hati ya, banyak yang tidak tahu, sering salah baca ya. Oke, bunda sudah. Kalau sudah ya bunda, kita masuk ayat asing yang kelima. Nah ya, ayat bunda ini ayat asing yang kelima. Ayat bunda namanya tashil. Ya, bunda tashil itu ayat bunda asal katanya sahula yang artinya mudah. Tujuannya adalah agar lafaz tersebut tidak sukar untuk diucapkan ya. Oke, ayah bunda ini tashil, ayah bunda sekalian, ini asal kalimatnya adalah aa, ya aar jamiu aa gitu ya. Tapi ternyata ya bunda, orang-orang terdahulu, ya orang-orang dulu ayah bunda, mereka itu tidak bisa mengucapkan kalau ada huruf hamzah yang berjejer, yang berderet kayak gini nggak bisa, bilang aa tuh nggak bisa. Nah ini bunda makanya ada 2 cara baca. Ya, yang pertama ya bunda, ini hamzah keduanya dibadal, diganti dengan mad badal. Dan juga nih ini bunda, kalau tashil, ayah bunda hamzah yang keduanya dia dibuat mudah. Ya, jadi tidak jelas hamzahnya.
Jadi bukan a tapi ar. Ya, ar jamiyu atau ahar jamiyu. Itu ada dua cara baca ya. Oke, Ibunda kita baca ya, Ibunda. Ini ayat asing yang kelima ya. Ibunda ayat asing yang kelima yang sudah baca siap Ibunda ketikkan angka 5 lagi. Siap ya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. Oh, silakan Ibunda baca. Yang sudah baca ketikkan angka 5 ya. Oke Ibunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda selamat bergabung ya. Ibunda terima kasih banyak yang sudah mengucapkan salamnya. Semoga Allah berkahi kehidupannya, Allah jaga selalu. Semoga diberikan keselamatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Amin ya. Oke Ibunda sudah ya. Ibunda sekarang kita sama-sama masuk ayat asing yang ke-6 namanya naql. Ya naql Ibunda, asal katanya naqala artinya memindah. Ini Bunda naql hanya satu dalam Quran Al-Hujurat ayat 11. Oke, Bunda, ini tulisannya di Quran nanti bundanya bi'sal ismu. Ya. Ini Bunda tulisannya bi'sal ismu, tapi Bunda cara bacanya bukan bi'sal ismu, dipindahkan harokatnya menjadi bi'salismu. Itu yang tepat Bunda ya. Yuk Bunda kita baca lagi ayat asing yang ke-6 yang sudah baca ketikkan angka 6. Siap ya? Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Yuk Bunda baca ulangi lagi ya. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Yuk ketika angka 6 yang sudah baca ya. Jadi Bunda hati-hati cara bacanya bukan bi'sal ismu tapi bi'salismu. Sudah ya? Bunda kalau sudah Bunda kita masuk ayat asing yang ke-7. Oke ya. Bunda ayat asing yang ke-7 Bunda namanya nun wiqoyah. Bunda nun wiqoyah yaitu nun yang harus dibaca kasroh ya ketika ada tanda tanwin bertemu dengan hamzah wasol ya, bertemu dengan hamzah wasol agar tanwin tetap terjaga. Oke Bunda ya. Ini Bunda ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Nih Bunda hamzah wasol itu kayak huruf alif, di atasnya ada kayak huruf shad kecil. Nah ini Bunda hati-hati cara bacanya bukan nuhubnahu tapi nuhuni. Gitu ya. Nuhuni benahu khairuni tu'ma'an nabi. Ini dalam mushaf Madinah. Tapi kalau dalam mushaf Depak Bunda Indonesia, ini ada nun kecil di bawahnya. Nuhuni benahu. Nah nun kecilnya dibaca kasroh. Siap Bunda baca? Yang sudah baca ketikkan angka 7. Siap ya. Nuhuni benahu khairuni tu'ma'an nabi. Yuk Bunda yang sudah baca ketikkan angka 7. Sudah ya? Ini Bunda ayat asing yang ke-7. Silakan ya. Baik Bunda kalau sudah Bunda sekalian, sekarang kita masuk Bunda ayat asing yang ke-8 ya. Bunda namanya apa? Yang ke-8 Bunda namanya adalah sifr ya, sifrul mustadir. Nah ya. Bunda sifrul mustadir yaitu tanda bulatan di atas huruf alif, waw dan ya yang menunjukkan bahwa huruf alif, waw dan ya tidak dibaca kalau di atasnya ada tanda sifr. Nah nih, Bunda tanda sifr itu dia bulatannya penuh kayak gini. Jadi bukan tanda sukun ya. Kalau tanda sukun kan ini ya ab, jadi baca ab. Tapi kalau tanda bulat penuh Bunda dia diabaikan huruf alifnya nggak dibaca. Ya diabaikan, biarin aja, cuekin aja Bunda ya. Kalau dalam bahasa Indianya dihare-harekeun gitu Bunda ya. Gini aja ya wasamuda fama. Jadi bukan wasamuda. Enggak gitu. Pendek ya. Siap Bunda baca. Ini ayat asing yang ke-8. Yang sudah baca ketikkan angka 8. Siap ya. Wasamuda fama abqa ila fir'auna wa malaihi ulaika. Silakan Bunda baca. Yang sudah baca ketikkan angka 8 ya. Ulangi lagi. Siap ya. Wa thamuda fama abqa ila fir'auna wa malaihi ulaika. Silakan ketikkan angka 8 yang sudah baca ya. Oke Bunda, kita masuk ayat asing yang ke-9 namanya masih sifr ya Bunda.
ayah bunda sifar mustatil qaim. Oke, ayah bunda. Nah ini bunda kalau tanda sifar mustatil qaim itu tanda bulatnya lonjong. Lonjong kayak gini itu terletak ayah bunda di atas huruf alif, maka alifnya tidak dibaca kalau di tengah kalimat. Nah, kalau di tengah kalimat tidak dibaca, tapi kalau di akhir dia dibaca. Ya. Lakinnahu wallah. Tapi kalau di akhir wa tadhunnuna billahi dzununa dibaca, gitu ya. Oke, kemudian kita baca, yang sudah baca siap ketikkan angka 9 ya. Ini ayat asli yang ke-9 ya. Lakinnahu wallah wa tadhunnuna billahi dzununa. Yuk ketikkan angka 9-nya. Apa namanya? Ini bunda namanya sifar. Namanya sifarnya. Tadi bunda yang bulat penuh tandanya sifar mustadir, tapi kalau yang ini bulat lonjong, ayah bunda sifar mustatil qaim. Ya. Itu bunda ada nanti misalkan pada surat pendek ya yang sering ayah bunda baca. Ya, misalnya ayah bunda dalam surat Al-Kafirun. Nah, nih ya. Nih bunda dalam surat Al-Kafirun, ini ada tanda sifar nih, ada tanda bulat kayak gini. Nih bunda ya. Nah, ini bunda tidak dibaca wala ana abidum ma. Jadi bukan wala ana itu salah bacanya. Ya. Jadi bunda dibaca pendek aja karena dia tandanya sifar. Ayo bunda abaikan aja ya, cuekin aja ya, hare-harekeun. Nah, gitu ya. Oke, bunda sudah ya. Itu bunda tanda sifar mustatil qaim. Ini bunda sampai nama ayatnya, ayat bunda juga lengkap nih, ada nama. Nanti bunda lihat di Quran ya, ada nomor suratnya nih, ada nomor ayatnya ya. Dan juga nih ayat bunda banyak. Nah, di sini. Ini ada nama suratnya sama nomor ayatnya. Dan ayat bunda dalam kata ana dalam Qurannya itu terdapat 43 ayat lainnya. Ini bunda ayat asing yang jarang dibahas oleh ayat yang lainnya ya. Ini bunda ada hamzah koto sama hamzah wasol. Nanti bunda tinggal dilihat aja yang sudah punya bukunya. Ya kan ini gampang kok bunda ya. Hamzah koto hamzah wasol. Ini ada petunjuknya. Nah, misalkan gini ya. Ini ada nama suratnya, nomor ayatnya. Ini bacanya a, i atau u di awal kalimatnya. Dibaca ihbitu. Ya, ini a, i atau u. Undur. Ada nama suratnya. Ini ada kayak rumus lagi nih bunda ya. Kayak rumus lagi, tuh lengkap banget. Nanti bunda tinggal lihat aja yang sudah punya bukunya, ada di halaman 156 ya. Oke bunda, kemudian di sini ya bunda, ini ada sebuah hadis ya bunda ya. Sesungguhnya orang yang di dalam dadanya tidak terdapat sebagian ayat daripada Al-Quran bagaikan rumah yang tidak berpenghuni. Nah gini ya, tuh lihat sini bunda ya. Orang yang jarang ngaji, nggak pernah ngaji, hatinya tuh keropos kayak rumah yang tidak berpenghuni, lama-lama bisa rusak, bisa hancur ya. Karena mohon maaf bunda, orang yang nggak pernah ngaji itu biasanya hatinya tuh senantiasa gelisah, tidak tenang, sering cemas, bunda ya, sering berprasangka buruk ke orang lain, ya tidak suka ke orang lain, ya namimah, adu domba, ya sumpah serapah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau orang yang suka rajin baca Quran, maka hatinya senantiasa diliputi oleh ayat Quran, insya Allah akan senantiasa tenang, akan senantiasa tentram, ya jauh dari kecemasan, ya ayah bunda ya, dan juga jauh dari prasangka buruk kepada orang lain, ya jauh dari sifat-sifat benci kepada orang lain, ya itu senantiasa ada di dalam dirinya. Karena orang sering baca Quran itu ayah bunda ada hijaban masturo, ada benteng antara dirinya dengan keburukan. Coba nih bunda ya, kalau bunda rajin baca Quran insya Allah ya, di samping akan dimudahkan juga rezekinya, dimudahkan juga segala urusannya. Karena ya bunda sekalian, ada seorang murid ya yang bertanya kepada orang ulama ya, ya Syekh, berapa banyak kita harus baca Quran dalam sehari? Kata Syekhnya, sebanyak urusanmu yang ingin diselesaikan oleh Allah. Jadi ayah bunda semakin banyak baca Quran, maka semakin banyak ayah bunda urusannya akan dituntaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ayah bunda perbanyak baca Quran ya insyaallah ya. Makanya pentingnya kita belajar tajwid ya supaya tidak salah baca. Oke, ini bunda di akhir bukunya ada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika baca Al-Fatihah nih. Ada 11 kesalahan ayah bunda ya. Ada juga nih bunda catatan penting ayah bunda. Ini huruf ini ayat ini bisa dibaca huruf sin, bisa dibaca so ya, bisa dibaca ayah bunda wa yabsu, bisa juga dibaca wa yabsu. Ya, ini ada nanti lihat di Qur'annya, di bukunya ayah bunda sekalian ya. Oke, nanti bunda ini sudah tuntas ya sampai ke akhir buku nih, sampai ke halaman 161 udah ke akhir buku ya. Nanti bunda insyaallah besok pagi kita akan ulangi lagi ayah bunda dari awal lagi insyaallah.
Ayah bunda kita akan sama-sama kembali belajar tentang di manakah tempat hurufnya dan juga apa sifat-sifat hurufnya. Kita akan ulangi lagi ya dari awal supaya bunda lebih sempurna pengucapannya. Ini ada videonya juga ya. Ini bunda ada sanadnya, nanti besok sedikit demi sedikit kita akan bahas ya. Bunda ini karena sebentar lagi menjelang maghrib, ayah bunda sekalian. Bunda ya sebelum saya turun, silakan bunda ya. Barangkali di antara bunda masih ada yang pengen buku tajwidnya. Saya naikin dulu keranjang kuning ya. Yang pengen buku tajwidnya, ayah bunda ada di etalase 2. Silakan yang pengen buku tajwidnya, ayah bunda ada di etalase 2 sebelum saya turun. Silakan bunda ya. Ini bunda buku tajwidnya, ayah bunda yaitu tahsin praktis metode marhala sampai ayah bunda mahir baca Quran. Ini bunda hardcover tebal, enak dipegangnya buat belajar, buat mengajar. Ini bunda kitabnya lengkap ya, tempat hurufnya, sifat-sifat huruf, semua hukum tajwid ayah bunda lengkap banget di kitab ini. Tadi bunda ayat asing ya, nun mati dan tanwin kayak idhar, idgham, iqlab, ikhfa, lengkapnya hukum mad yang berjumlah 15, lengkap banget ada di kitab ini. Silakan bunda sebelum saya turun ya, nama bukunya metode marhala. Ayah bunda yang sudah check out di live saya, insyaallah sore hari ini dapat bonus ya. Dapat bonus ayah bunda juz amma tajwid seharga 25.000 yang ada di etalase 4 nih bunda bonusnya juz amma tajwid. Ini bunda juz amma ini full color sama, nah ini full color ya, yang warna biru mad wajib, ini aja majaiz, idgham biguna, idgham bila guna, ada juga latinnya buat pemula, ada juga terjemahnya bisa sambil tadabbur. Nah, silakan bunda ya. Ini bunda bonus etalase 4 sama etalase 5 yang segera check out di live saya. Ya, ini bunda etalase 2 tahsin yang sedang kita bahas, silakan segera check out-nya. Nah, ya bunda kalau etalase kalau etalase 1 itu buat pemula ya. Kalau etalase 1 buat pemula, ini kayak ikro lagi dari nol, dari awal sampai bisa baca Quran. Ini ada 100 halaman. Sama juga full color. Ini buat pemula. Buat pemula dari awal sampai akhir sampai bisa baca Quran. Tapi kalau pengen dua-duanya, ambil etalase 3, ada harga bundel lebih murah lagi ya. Baik bunda, itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ayah bunda terima kasih banyak, jazakumullah atas segala kebaikannya. Terima kasih banyak ayah bunda yang sudah bantu tap-tap layarnya. Ayah bunda yang sudah bantu share-share, yang sudah bantu menebarkan gift terbaiknya, yang sudah bantu ayah bunda check out kitabnya. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran. Dan juga ayah bunda, terima kasih banyak kepada ayah bunda, terkhusus kepada para penonton teratas ya. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bunda Yaya, Bunda Suryani, Bunda Nurul Hidayati, terima kasih banyak Bunda Iin, ada Bunda Cinta Quran, Bunda Switi, ada Bunda Zulra, Bunda Charmini, Bunda Ayu, Bunda Tafaut ya, Bunda Sarina, ada Bapak Nana, terima kasih banyak Bunda Muna ya. Dan juga ya bunda lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan ayah bunda yang sudah aktif di room kami, Allah balas dengan kebaikan yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah, dimudahkan urusannya, juga dilancarkan rezekinya ya. Dan juga ayah bunda sekalian, semoga kita semua dikumpulkan kembali di surga yang penuh dengan kenikmatan. Semoga ya bunda kita semua diwafatkan dalam kondisi yang paling terbaik. Ya, kita semua ya bunda diwafatkan dalam kondisi sedang beribadah kepadanya ya, dalam kondisi sedang taat kepadanya ya, sedang beriman kepadanya, amin. Dan semoga ya bunda kita semua juga dikumpulkan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan semoga ya bunda kita semuanya sebelum wafatnya dimudahkan lisannya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, amin ya. Bunda mohon maaf dari saya kalau lisan yang kurang terjaga, ada sikap yang kurang terpuji, mohon dimaafkan. Alhamdulillah. Kita sama-sama akhiri ya bunda pengajian pada sore hari ini dengan sama-sama ayah bunda mengucapkan doa akhir majelisnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.